normal aja, nggak usah terlalu apa kali. Sudah ya, kita pemanasan aja deh Sebelum sebelum pada datang. Tapi jangan lihat penontonnya kok, karena kan ya engagement gue ya nggak sih, tergantung lah. jangan ya, kita kan ngobrol-ngobrol aja. Gue sih Halo semuanya, bentar lagi kita bakalan mulai nih. Kali ini episodenya spesial karena offline. Biasanya kan aku sama narasumber itu ketemunya lewat Instagram. Kayak kita pakai Instagram. Ini episode pertama, narasumbernya ada. Iya. Oh, jadi selama ini narasumbernya online. Online. Oke. Tuh, karena kebetulan kita satu kota gitu. Dan ya udah ya, kita ketemu aja kok. Misalnya kita kan udah agak lama juga udah ngobrol. Oh, begitu. Teman-teman, nanti kita mulai 13.30 ya. Kita terima kasih yang udah bergabung. Ini kita lagi makan. Sambil makan ya. Sambil makan aja lah. Kita ngobrol-ngobrol. Semoga, tapi biarpun santai tapi berisi kok. Oke. Kita ngobrolin apa ya hari ini? Apa sih? Wow, kalau ngobrolin apa? Ya harusnya dari lu dong. Iya, kan belum. Kayak belum mulai. Terima kasih teman-teman yang udah join. Ya, paling begitulah. Tuh. Kita sambil nunggu teman-teman yang gabung. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah bergabung di Oh Ya Cerita episode 4 kali ini. Sebelumnya aku akan menceritakan apa itu Oh Ya Cerita ya kok. Jadi Oh Ya Cerita ini adalah sebuah live podcast di mana ini tayang di Instagram, juga di live TikTok. Oh Ya Cerita ini sendiri merupakan sebuah ruang kolaborasi dan tempat cerita teman-teman semua. Kita tuh punya tagline kok. Oh, apa itu? Kita tuh punya tagline terlepas dari apa dan siapa, semua punya cerita. Jadi semua orang boleh banget untuk bisa bercerita di Oh Ya Cerita ini. Termasuk episode kali ini yang akan menjadi teman cerita di Oh Ya Cerita ini adalah Kenny. Biasanya aku manggilnya kok Kenny. Ya. Karena kita Ya lebih akrab. lebih akrab lah ya, gitu. Kita mau ngobrolin apa nih kok hari ini? Sebelumnya buat kalian kan penasaran nih siapa nih orang di sebelah aku tuh siapa sih, gitu ya. Jadi teman-teman, Kok Kenny ini dia baru saja menyelesaikan pendidikan vokasinya sebagai software developer di Jerman dan sekarang dia bekerja di bagian software developer di sini. Teman-teman, ya sebelum itu aku akan menjelaskan runtutan acaranya ya. Jadi nanti aku akan bercerita, ya kok Kenny yang akan bercerita tentang pengalaman dia gitu selama mengikuti program Ausbildung di jurusan software developer ini. Dan kemudian di akhir nanti ada sesi tanya jawab di mana kalian bisa bertanya langsung nih ke narasumber kita yang spesial ini. Wow. Ada sesi itu juga ya. Oke. Iya, gitu. Jadi buat teman-teman nih aku mohon juga bantuannya gitu ya. Kalau misalkan kalian udah bergabung dari awal dan nanti ada teman-teman yang gabungnya tuh baru dan mereka bingung lagi ngapain sih, kalian bisa bantu untuk menjelaskan supaya nanti jalannya acara ini berlangsung secara efektif gitu ya. Kita mulai aja nih kok. Boleh. Sebelumnya itu kan aku udah kenalin nih dikit diri Koko sama teman-teman, kan teman-teman juga kepo nih. Ya. Siapa sih Koko sebenarnya gitu? Yes. Boleh diceritakan gak sih dulu kegiatan Koko di Indonesia seperti apa? Yeah. Kemudian awal mula ke Jerman dan sekarang kegiatannya apa? Gitu. Wow, kalau diceritakan pasti panjang. Tapi kalau untuk singkat aja kok, Kalau singkat cerita pastinya kalau gue di Indo udah sempat yang namanya selesai menyelesaikan sekolah tinggi. Ya, jadi saya sudah ada gelar sarjana di Indonesia. Udah sempat bekerja juga di Indonesia. Jadi bekerja sebagai programmer juga. Programmer juga. Ya, programmer juga di Indo gitu loh. Namun ya, karena
Terus adik saya kan setelah selesai sekolah dia berhasil terbang ke Jerman untuk melakukan yang namanya studi. Adik koko duluan yang ke studi, Jerman. ya dia dulu studi di Jerman. Nah, karena dia berhasil studi, gue rencananya juga ingin melakukan studi di Jerman. Awal mulanya itu niatnya mau lanjutin master di sini, S2 atau S1 dulu. S1. Waktu itu kan gue di pertengahan S1. Di pertengahan S1 gue mau ini nyusul lah istilahnya, menyusul adik gue ke Jerman. Nah, ternyata ujian bahasa itu tidak segampang yang kita kira. Tuh, terus di uni itu niveau yang dibutuhkan tidak rendah loh. Berapa? Tuh B2. Tuh B2 itu kalau bagi orang biasa mungkin gampang ya. Cuman di saat itu bagi gua tuh susah banget. B2 itu. Ya, jadi susah banget. Gua pernah ujian B2 tuh gagal gara-gara itu. Berapa kali tuh kalau boleh tahu? Sekali sih gagal. Tapi sakit hati sih, soalnya mahal juga ya ujian B2. Nah itu dia yang jadi kendalanya, bener ya? Wow, sakit sumpah. Dan lagi lu kan gue dari Medan ya, gue harus terbang ke Jakarta dan biaya tiket Jakarta tuh mahal. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? 2018. Betul, dan harus ke Gute ya untuk ujian ini sendiri. Iya, jadi 2018 ya 2016 waktu itu. 2016 gua udah sempat keluar dari sekolah tinggi yang dulu, kan? Terpaksa gua harus daftar ulang. Ngulang lagi kuliahnya. Wow. Ngulang lagi kuliahnya. Jadi ngulang lagi kuliahnya. Baru percobaan kedua, tapi kali ini gue selesaikan sampai selesai. Baru gue di selang-selang waktu itu gue ngumpulin duit. Betul, karena tidak gratis duit. Gitu ya? Iya, karena nggak gratis, mahal. Untuk belajar bahasa sendiri juga mahal, nggak terlalu murah sih. Betul. Nah, lumayan mahal waktu itu, jadi ya terpaksa harus kerja dulu, sambil kuliah, sambil belajar bahasa. Susah tapi harus ditempuh. Ya. Wow, berarti dari 2016 sebenarnya kok udah belajar bahasa Jermannya ya, dan itu dilanjut setelah. Sempat berhenti. Jadi nggak konsisten. Sempat berhenti bukan berarti terus gitu, karena sempat sakit hati kan, dan mungkin udah sempat mungkin mungkin Jerman bukan jalannya gitu loh, bukan jalannya loh. Jadi ya akhirnya di tahun 2020 mulai lagi nih. 2019 ya gue mulai malah. Jadi kayak dari 2019 sampai ke 2020 itu pertengahan tok doang, 6 bulan sekitar. Itu baru mulai. Gua intensif. Itu baru gas. Gitu. Itu kenapa sih permulaannya nih? Kok kan awalnya yang membuat Koko mau lagi ke Jerman gitu? Setelah gagal itu karena adik gue lagi. Jadi dia nelpon waktu itu. Dia nelpon kan, kok masih mau datang ke Jerman nggak gitu. Ya sayang banget sih kalau IT hanya di Indo gitu kan. IT di Jerman lebih dihargai sih gitu loh. Lebih dihargai, terus ya lebih ada lah masa depannya gitu. Jadi IT di Jerman ya benar karena memang di sini tuh IT beneran kayak dibutuhkan banget. Karena emang di Jerman mau digitalisasi gitu kan. Iya. Dan memang yang dibutuhkan itu hanya orang-orang yang berkompeten. Yang benar-benar berkompeten. Dia benar-benar misalkan kalau lu pengen IT tapi lu nggak pernah berada di ranah itu, susah juga sebenarnya. Jadi benar-benar yang dibutuhkan itu atau benar-benar yang berkompeten. Ya. Bahkan kalau misalkan di IHK itu punya level-level tertentu loh. Jadi level-level kita bilang Bildung kalau di Jerman itu kan Bildung niveau 1
bis niveau 6 atau oder 8 gitu, so ungefähr. Gue kalau nggak salah ingat sih sekitaran segitu. Oh, jadi ini 2020 Koko intensif nih 6 bulan buat persiapan ke Jerman. Ya. Terus berangkat tahun berapa nih kok? Dan waktu berangkat itu Koko emang langsung jadi IT atau gimana? Waktu berangkat gue nggak langsung jadi IT sih sebenarnya. Oh. Jadi waktu pertama kali datang ya itu Ausbildung dimulai dari Ausbildung Koch juga gitu. Jadi Koko tuh ke Jerman di mohon maaf ya teman-teman, ada kesalahan teknis sedikit. Ya. Oh, jadi dulu waktu datang ke Jerman itu sebagai koki dulu. Iya, jadi ngelamar pertama kali itu sebenarnya Ausbildung Koki. Kenapa Koki? Karena itu hanya salah satu dari beberapa Ausbildung yang bisa dilamar ketika di Indonesia. Gitu loh. Jadi yang anbieten atau ditawarkan di Indo itu hanya Ausbildung yang dibutuhkan dari Ausländer. Contohnya koki, hotellerie, contohnya. Terus Pflege itu di bagian perawatan gitu ya, perawat dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasanya ditawarin. Yang bisa dari Indonesia. Nah, dan waktu itu kalaupun bisa dari Indonesia, itu level bahasa yang dibutuhkan, misalkan dual studium IT, itu level bahasa yang dibutuhkan dari Indo tuh tinggi. Dari B2 sampai C1. Mungkin yang gue dengar sekarang sudah dibutuhkan minimal C1 ya untuk IT C1. Gitu. Untuk IT C1 itu susah loh. Mungkin belajar untuk sampai di niveau C1 itu butuh waktu 2 tahun 3 tahun I guess. 2 tahun. Jadi mungkin untuk Koko jalan ke koki juga itu supaya belajar bahasa Jerman juga berarti ya sebelum daftar IT gitu. Ya sebenarnya bukan seperti itu, karena salah satu hobi gue juga masak. Jadi sebenarnya waktu ke Jerman Koko udah gimana nih, mau lanjut lagi IT apa jadi koki aja nih gitu waktu awal-awal tuh? Wah benar. Jadi awal-awalnya sih pengen ke ya karena udah sempat di koki mungkin, dan salah satunya juga pengen tahu kan gimana masakan Jerman, Eropa ya, iya. yang berkelas Prancis ya gitu ya. Karena di masa itu sangat-sangat keren sih menurut gua, banyak masakan sekelas Prancis dan Italia itu diperkenalkan. Wow, jadi saat Ausbildung itu kita diperkenalkan. Benar. Wow, yang banyak menunya itu ya, yang ada. Ya bahkan Siebengänge, dan kita diajarkan begriffe dalam bahasa Prancis. Mission Place. Salah satunya itu. Ya, tapi itu seru sih sebenarnya bekerja waktu itu. Nah. Gitu. Sampai akhirnya Koko pindah nih, berarti udah berapa lama nih waktu kokinya pas Koko pindah? Tahun berapa Koko pindah jurusan? Pindah jurusan sih waktu itu di tahun 2000. I guess gue datang 2021 gue pindah. 2021, jadi Koko 2021 pindah ke jurusan IT. Tapi kenapa jurusan IT? Apakah ini ada background dari Indonesia? Kan Koko programmer, jadi Koko pengen lanjutin nih berarti karir. Ya jadi ya bukan seperti itu. Jadi awalnya mau ngelanjutin koki sampai habis. Jadi emang awalnya udah pengen koki aja gitu. Pengen ngelanjutin koki sampai habis, karena memang boleh dikatain waktu itu juga bagus sih. Bukan jadi jangan salah loh. Koki kalau kita bilang koki belajar koki ya, wah di pikiran kita kan itu, wah kenapa koki sih, kenapa itu sih ya kan? Kita mungkin koki lah masak-masak doang. Itu nggak sih kayak gitu nggak sih? Sebenarnya nggak seperti itu, tahu nggak sih? Jadi beda banget koki-koki di Indo dengan koki-koki di sekelas Eropa. Iya maksudnya di kelas Eropa itu ya memang capek sih sumpah, kerja di stresnya full. Tapi setidaknya
gue nggak mau memberi anggapan bahwasanya koki itu adalah pekerjaan yang low class. Justru no. Jadi itu kalau tidak nggak mungkin ada master chef di Indonesia. Betul. Iya kan? Tapi mungkin karena tadi kata Koko tadi, karena mungkin si koki ini tuh salah satu jurusan yang mudah didapat oleh orang Indonesia, sehingga jadi nilainya itu ngerasa kayak biasa aja. Dan kenapa gue pindah ya waktu itu karena memang itu di masa-masa corona. Itu di masa-masa corona. Jadi itu salah satu kesulitannya gitu. Corona juga ya. Jadi kesulitannya di situ karena 2020 kan itu di masa-masa Covid banget ya, lagi naik-naiknya. Ya, terus kan ya karena gastro pada tutup gitu ya. Gastro pada tutup, terus kedua banyak permasalahan yang ada gitu kan. Ya salah satunya di Bertrip itu yang lalu ada kendala di dalam situ. Jadi akhirnya gue harus pindah gitu, memutuskan untuk pindah. Waktu itu gue pindah, gue juga nggak tahu sih pengennya mau pindah jadi apa kan. Terus adik gue dan kawan-kawan gue itu kayak menyarankan ya udah ngambil IT aja gitu loh, tes aja dulu, kenapa nggak dites gitu loh. Nah makanya kenapa kayak ya udah deh di IT aja gitu. Kalau waktu dulu Koko proses ngelamar program IT itu berapa lama dan apa aja sih persyaratannya waktu itu yang dibutuhkan waktu saat Koko melamar program Ausbildung IT? Itu lumayan susah. Lumayan. Yang gua kirimin lamaran berapa tuh lamaran dikirim? 50 sampai 100 ada. 50 sampai gua nggak inget lagi yang beneran. Jadi banyak banget. Ya, literally email yang gua kirim itu sampai gua nggak inget. Gua pernah ngirim ke Betrip yang ini. Ke perusahaan yang ini. Saking banyaknya sampai nggak ingat gitu loh. Begitu dapat jawaban dan memang lebih tepatnya 70-80% itu tolakan. Jadi 70% 80% ditolak nih. Jadi yang berhasil dilirik kamu proses cuma 20% aja ya, dan itu pun benar. Apakah sudah ke tahap interview? Belum. Baru email dong. Baru kayak jadi bedanya. Apa sih yang diminta oleh perusahaan-perusahaan untuk yang pengen jadi software developer ini? Kalau boleh tahu nama Ausbildung Koko tuh apa sih kok? Ausbildungnya? Ausbildung. Kebetulan saya Ausbildung Fachinformatica Anwendungsentwicklung. Nah, jadi di bagian software developer. Jadi guys, Koko ini Ausbildung di jurusan Informatiker als Anwendungsentwicklung. Susah banget nih kok. Kalau nggak simpelnya apa sih kalau dalam bahasa Indonesia? Software developer, programmer. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Jermannya itu, kalau misalnya teman-teman mau nyari Fachinformatica als Anwendungsentwicklung. Kalau misalkan simpelnya software developer. Tapi kalau software developer kayaknya dicari di Google susah sih. Yang dapatnya nanti di daerah yang lain. Oh, iya apa tuh berarti? Lebih tepatnya ya itu Informatika Anwendungsentwicklung. Oh, jadi kalau misalkan kalian nyari harus nanti mungkin aku next setelah podcast ini selesai aku tulisin jurusannya. Fachinformatica als Anwendungsentwicklung. Ya, benar. Guys, aku juga nggak bisa ngomongnya, susah. Jadi apa aja nih kok yang diminta perusahaan nih, persyaratannya apa aja dulu? Itu tergantung dari perusahaannya masing-masing. Beda-beda sih perusahaannya. Kalau bahasa Jerman ada gak harus bahasa Inggris, bahasa Jerman yang diminta mereka apa? Wah, jadi yang kebetulan dari perusahaan gua itu yang didominankan itu adalah bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Nah, tapi di perusahaan-perusahaan lain bukan dibutuhkan sih. Mereka diperbolehkan untuk berbahasa Inggris. Nah, kalau boleh gue bilang gue sial atau enggak, lumayan sih. Ibaratnya kayak di perusahaan gue nggak boleh berbahasa Inggris. Oh, jadi memang tergantung perusahaan, tapi ada juga beberapa perusahaan yang memang mintanya ya udah nggak apa-apa, yang penting lo bahasa Inggris ya. Karena kalau gitu. IT kan bahasanya bahasa pemrograman ya. Contoh kayak ini 90% begriffen di bahasa Inggris. Iya, di Anwendungsentwicklung itu adalah Inggris. Nah, contoh di Koch ya.
Fachbegriffe-nya itu kebanyakan adalah bahasa Prancis. Nah, kenapa kalau boleh dibilang, gue boleh dibilang beruntung juga. Di satu sisi gue beruntung, satu sisi gue sial. Kenapa gue nggak boleh bahasa Inggris gitu? Sedangkan di yang lain boleh. Ya. Nah, beruntungnya adalah gue bisa mempelajari bahasa-bahasa Jerman, bahasa-bahasa IT dalam bentuk bahasa Jerman. Jadi otomatis Fachbegriffe gue lebih tinggi di saat itu. Jadi lebih kaya. Iya, lebih kaya. Dan otomatis gue bisa kerja di lebih bisa lagi kalau untuk mau berkomunikasi dengan orang-orang IT lainnya. Karena mungkin memang kalau untuk IT sendiri kan memang kita tahu ya bahwa ini kan bahasa hampir semua. Tadi Koko bilang 90% bahasa yang digunakan di dalam IT ini bahasa Inggris. Tetapi memang seperti salah satu banyak perusahaan yang tetap meminta si Ausbildernya ini tetap bisa bahasa Jerman. Karena apa yang tadi? Untuk saling berkomunikasi. Ya, jadi yang ditakutkan adalah seperti ini. Ketika team leader atau chef kalian itu memberikan tugas, dia kan pasti harusnya menjelaskan dong tahapan-tahapan tugasnya apa saja, ya kan? Terkadang mereka karena kondisi tertentu mereka harus menjelaskan itu secara singkat dan lu harus tahu memahami apa yang menjadi tugas lu gitu loh. Betul. Nah, gitu. Jadi oleh karena itu kita dipaksa untuk memahami tugasnya gitu loh. Nah, jadi kalau kita dikasih tugas ini yang dilakukan B, wah itu mah salah jadinya kan gitu. Betul. Jadi mungkin ini salah satu alasan kenapa untuk program IT meskipun dia boleh bahasa Inggris tapi bahasa Jerman juga tetap bagus, ya itu tadi kalau misalkan salah dikasih tugas terus salah ngejalankan. Misalkan aku nggak ngerti sih pekerjaan IT nih kok ya. Jadi gimana nih kalau kesalahan dalam IT nih, kalau misalnya salah dikasih tugas, misalkan bos koko ngasih suatu proyek misalkan dikerjain chill-nya A misalkan, karena salah ngerti jadi chill B, itu kan bahaya. Itu bahaya. Tapi bisa terjadi itu kayak gitu kalau misalnya kalau di IT itu kan semua ada dua bagian ya, dimana kita bagian develop. Ketika kita mau ngambil itu ke ranah live misalkan, atau kita publikasikan, tapi ternyata aplikasi itu masih ngebug, masih salah-salah. Wah itu jadi merusak banget itu. Nah di Jerman ini quality control-nya sangat-sangat ketat. Quality control buat. Ya bahkan hanya untuk produk IT sendiri ya. Produk yang mereka rilis itu benar-benar sangat melewati tahapan-tahapan tertentu. Sebelum dirilis, benar-benar dirilis. Nah, itu perbedaannya kalau di Indo mungkin beda ya. Kalau dia ada bugs atau dan lain sebagainya, itu masih diperbaiki ketika sudah dijual gitu loh. Diperbaiki setelah dijual. Di Jerman nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual kalau nggak melewati tahapan itu gitu loh. Jadi sampai semuanya sudah beres, baru boleh dijual gitu. Kalau untuk berarti Mama waktu itu bahasanya yang sertifikat yang diberikan apa nih kok ini yang dilampirkan waktu melamar kerja? Kalau melamar kerja sertifikat yang dilampirkan tentunya sertifikat bahasa. Maksud aku levelnya. Tapi sebenarnya mungkin karena Kokeni udah di Jerman kali ya. Apakah tetap diminta nggak sih sertifikat buat? Semua ya bedanya di Jerman ini semua sertifikat harus terlampir. Jadi semua tetap diminta itu. Ya harus terlampir. Jadi waktu itu kebetulan gue waktu di Indo ada setiap kali gue keluar dari satu perusahaan gue punya sertifikat gitu kan dari kebetulan gitu loh, jadi gue minta gitu loh. Nah jadi penting bagi kawan-kawan misalkan itu kalau misalkan kalian sudah sempat bekerja di Indo dan keluar dari sebuah perusahaan, usahakan mintain sebuah sertifikat gitu. Sertifikat kerjanya itu bisa menjadi nilai plus gitu. Yang untuk jadi lirikannya di situ, pertimbangannya di situ. Nah, jadi dan lagi misalkan sebelum datang nih kebetulan dan gue udah tahu gitu loh, gue udah research pentingnya di mana semua dokumen penting itu di übersetzt, ditranslate. Ditranslate. Jadi
semua harus ditranslate ke bahasa Jerman. Jadi sebelum datang kemari itu ditranslate aja ke bahasa Jerman. Jadi kapan jam mau dipakai tinggal dipakai gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jerman, bener tadi kata Kok ini kita harus research dulu. Bener. Untuk pekerjaan ini apa sih biasanya dibutuhin gitu ya. Gitu. Contohnya tadi Kok ini udah men-convert atau mentranslate semua sertifikat yang dia terima dari Indonesia, entah itu sertifikat kerja dan lain sebagainya gitu ya. Yes, jadi gitu. Tinggal di ini aja. Walaupun memang harus bayar sih waktu ya, lumayan waktu itu gue bayar juga sih. Oh, berarti waktu saat ngelamar kerja Kok ini ngelampirin tuh semua sertifikat yang punya. Yang udah gue punya. Kalau untuk level bahasanya sampai berapa sih? Dilampirin nggak sertifikat level bahasa? Dilampirin juga. Waktu dulu apa tuh? Waktu dulu gue berani, level model berani. Jadi walaupun B1 gue lempar aja lah. Tapi kalau jadi sertifikatnya cuman B1 aja yang dilampirkan itu waktu ngelamar. Waktu ngelamar B1. Cuman bedanya itu gue udah sempat berada di Jerman selama 1 tahun dan gue pas proses interview gitu kan, gue berhasil menunjukkan gitu kalau bahasa kita itu bener, walaupun pas bahasa kita itu kayak udah sanggup lah untuk berkomunikasi dengan mereka gitu. Nah, jadi terus ada kemungkinan juga gue berhasil lulus tes dari mereka. Oh, jadi ada tesnya. Kalau boleh tahu tesnya gimana sih kalau untuk Gedung IT ini tesnya secara umum kah, kayak ngisi apa sih kalau di Indo tuh ngisi pengetahuan umum, ngisi tes koran dan lain sebagainya. Kalau di Jerman gimana sih? Unterschied. Jadi ada satu perusahaan yang dia ngirimin lu link dan lu harus ngisiin Aufgabe-nya. Jadi kayak itu lu harus isiin. Nah, terus ada juga yang dia ngasih lu ini loh, lu bikin tugas ini, lu bisa nggak selesai gitu. Proyek. Jadi proyek kecil, lu langsung kerjain gitu dengan bahasa yang lu kuasai. Tapi mungkin berbeda-beda dengan perusahaan dan jurusan, karena memang Kok ini kan software developer ya, jadi mungkin ya lo ada bisa nggak sih sedikitnya. Tapi kalau kayak gitu berarti ini nggak ada kesempatan buat orang-orang yang nggak ada IT sebelumnya, ataukah gimana nih Kok? Kalau misalnya ada orang-orang nih yang pure dia nggak tahu IT tapi dia mau sebelum ini, ada nggak sih kesempatan buat mereka? Wow, itu susah sih untuk ngejawabnya. Nah, memang bukan tertutup sih, nggak tertutup sih kemungkinannya kalau untuk itu. Jadi kalau misalkan kita nggak punya background dari IT dan biasanya sih itu tergantung perusahaannya, karena perusahaan itu Ausbildung itu artinya mentraining. Jadi kita itu di training sebenarnya. Diajarin gitu loh. Nah, jadi kebetulan di kasus gue nggak perlu diajarin lagi, gue udah bisa gitu loh. Walaupun bukan berarti gue nggak bisa bukan berarti gue nggak berlatih lagi sama sekali. Totally gue berlatih lagi loh. Gue mengulang semuanya dari awal. Dan yang jadi kesulitan itu adalah semua dalam bahasa Jerman. Wow, lu pergi ke Berufsschule misalnya. Itu totally 100 Jerman. Lu dengerin gurunya itu menjelaskan semua dalam bahasa Jerman. Jadi mengapa ini alasan kenapa bahasa Jerman itu tetap penting? Karena ya kita di sekolah patokan pakai bahasa Jerman gitu ya. Karena kalau misalkan nggak bisa ya terkatung-katung nantinya ya. Gitu. Ya, tentu. Kalau boleh tahu kan tadi Kok bilang Kok ngelamar 70-80-an kan, cuma 20% aja nih ya. Berapa kali sih dipanggil interview? Dapat kesempatan interview sebelum akhirnya dapat itu. Jadi kebetulan bukan nggak dihitung sih, ada dihitung, ada yang jadi ada melewati proses tahapan gue diterima tapi ngelewati proses tahapan ujian. Jadi ujian dulu baru interview. Jadi di tes dulu baru di interview. Jadi waktu itu gue dapat tes ada 3 yang dites. Nah, kemudian yang di interview 2. Yang satu yang berhasil. Jadi memang kemungkinannya sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan. Tadi Kok juga pasti cerita. Bisa. Lamar 80 perusahaan nih guys. Yeah. Yang dipanggil untuk tes cuma 3. Yeah. Yang dipanggil interview cuma 2.
Emang meskipun di Jerman ternyata mencari IT ini cukup kalau bilang sulit apa ya? Sulit juga ya. Bahkan gue pernah jumpa tahu orang yang bekerja di restoran, yang awalnya dia bilang ke gue, wow, gue juga, bahkan dia orang Jerman. Orang Jerman sendiri juga susah. Dia mau melakukan Ausbildung yang gue inginkan. Yang gue inginkan. Misalkan gue juga ingin loh. Kok lu bisa? Bahkan dia menanya gue, kok lu bisa masuk? Bahkan orang Jerman sendiri pun mereka susah untuk Ausbildung. Wow, ini info juga ya, wow. Bahkan orang juga, iya benar. Karena jadi nggak tertutup kemungkinan untuk Ausländer itu berhasil berkompetisi. Orang asing itu berhasil berkompetisi dengan orang Jerman jika memang kita berkualifikasi. Kalau ya mungkin yang kalahnya dia lebih tinggi aja nggak sih? Fisik doang, masalah isi kita bisa diadu. Jadi buat teman-teman, maksudnya kalau misalkan ngerasa punya kualifikasi gitu ya, jangan ngerasa kecil gitu. Kita bisa bersaing kok dengan orang Jerman. Tapi contohnya kok kayak ini bilang tadi. Orang Jerman sendiri bertanya ke Kokeni gimana Ausbildung ini gitu, karena memang kok bisa sih? Kok bisa? Wow. Berarti ini kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi ya itu, jadi memang ada sih yang sempat bertanya seperti itu. Makanya nggak tertutup kemungkinan. Benar, berarti buat teman-teman tes aja gitu loh. Percaya diri aja lah gitu ya. Pede aja, kirim aja semua. Kirim aja. Kan Kok ini tadi bilang nih di sekolah. Ya udah lah ya, kita kalau persyaratannya ya itu tadi guys, bahasanya yang bagusin. Benar. Kalau dari pandangan gue memang benar. Yang salah satu kendala paling tinggi adalah bahasa. Kalau dari soal intelektual atau pengetahuan kita mengenai IT, dari Indo pun pengetahuan dari Indo pun yang kita bawa kemari itu cukup loh. Tapi cuman mungkin bahasanya gitu. Bahasa yang jadi kendala. Buat teman-teman, maksudnya ini hanya pengalaman Kokeni ya, tapi maksudnya kalian jangan ini pengalaman Kokeni aja. Jadi kalau misalnya ada beda cerita gitu ya, kan ada orang yang bilang enggak kok bahasa Inggris aja aku bisa. Itu beda cerita ya guys, karena ini ya mungkin gua adalah bisa aja seperti itu. Cuman kalau misalkan di kasus Kokeni memang ternyata memang bahasa Jerman itu dibutuhkan itu dalam prosesnya. Seperti yang gue ceritain adalah di case gue, perusahaan gue lebih mementingkan gue untuk berbahasa Jerman daripada berbahasa Inggris. Jadi itu tergantung nanti kalian dapetnya. Benar. Tapi memang tidak ada ruginya kalau misalkan kalian tetap belajar bahasa Jerman dan bagusin bahasa Jerman kalian gitu. Ujiannya 100% ujian bahasa Jerman kan? Oh iya benar. Jadi nggak ada yang nggak. Nah kok yang menarik nih, mungkin Koko udah dapet nih kan perusahaan nih, mau taken kontrak, udah dapet perusahaan kan. Koko tuh awal ke Jerman itu koki visa kan. Masalah orang Indonesia tuh izin kerjanya kan, berarti kan izin kerja visa di Koko tuh kan tertulis koki. Itu tuh harus diganti apa memang Koko dapet meneruskan dari visa itu, gimana nih kok? Benar, jadi kita tetap harus ganti sih. Jadi ganti visa. Jadi itu gimana nih cara apply-nya? Harus balik lagi ke Indonesia gitu, dari Indonesia, atau bisa dilakukan langsung di Jerman? Kalau dari yang gue lakuin, gue nggak harus pulang ke Indo. Gue langsung misalkan gini, lu berada di kota tertentu, lu langsung menghubungi Ausländer Behörde dari kota itu tersendiri. Nah nanti lu tulis suratnya, gue udah punya menceritakan gue udah punya Arbeitsvertrag, Ausbildungsvertrag. Nah, lu tinggal lampirin Ausbildungsvertrag lu itu ke ABH. Nah, nanti lu tulislah bikin termin online. Nah, penting sih di Jerman ini segala untuk termin kan. Nah, jadi kita bikin termin, terus tulislah emailnya. Apa saja yang dibutuhkan. Pertama tanyain aja dulu apa saja yang dibutuhkan, atau langsung kalau misalkan sudah tahu langsung lampirin Ausbildungsvertrag, terus apa namanya? Mietvertrag. Nein, Versicherung, asuransi, data asuransi.
dan lain sebagainya. Bukan ID sih. Itu ID bisa. sebelumnya juga. Oh, jadi visa sebelumnya maksudnya? Iya. Jadi harus Visa sebelum dilampirkan juga ketika harus dilampirkan. mengganti itu. Benar, itu harus dilampirkan. Jadi kayak gue mau pindah nih. Jadi gue udah pindah, gue udah dapat vertrag dan lain sebagainya, tinggal pindahin aja. Jadi sebenarnya kita mengikuti prosedurnya aja. Berarti kalau misalnya dibilang susah dan ribet, enggak juga ya? Enggak juga. Kita tinggal email aja gitu loh, dan ngikutin prosedur. Dan biasanya kenapa ABH kota lain itu mungkin galak-galak? Karena sudah terlalu banyak orang asing yang datang dan salah mengikuti prosedur yang sudah mereka katakan. Oh, jadi mereka kesel. Jadinya gitu, jadi mereka sama ratain semua orang gitu jadinya, gitu loh. So mungkin. Jadi ternyata memang proses penggantian visa yang mengikuti aja prosedur yang ada. Jadi pertama-tama kalau misalkan kalian mau ganti ya email. Misalkan kalian di kota Frankfurt, ya email ABH Frankfurt, ceritakan aku Ausbildung ini sekarang aku mau ganti apa aja dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu. Dan menurut aku sekarang Jerman sudah agak mulai modern, udah mulai modern. Jadi kadang ABH itu ada websitenya. Kita itu bisa baca di situ ya. Udah langsung. Udah kayak misalnya apa sih yang dibutuhkan untuk Ausbildung gitu. Jadi kita tinggal contohnya aja di Frankfurt. Kalau aku mau cerita aja sedikit ya teman-teman. Jadi waktu aku di Frankfurt jadi udah online gitu. Jadi tinggal nge-upload. Bener, itu juga sama. Iya, sama jadi online juga ya. Iya, kayaknya udah semua di semua website di Jerman sudah semua pakai online sih. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan itu yang nyari Ausbildungnya ya. Nyarinya yang susah. Jadi untuk perpindahan mah kalau kita udah dapat vertrag kerja gitu ya gampang-gampang aja sih. Yang semuanya tinggal mungus. Yang mencarinya yang PR gitu ya. Tapi PR banget. Jangan putus asa seperti tadi kok ini ya. Kayak ngelamar 80. Mungkin ada beberapa ini relatif ya, Po. 80 itu bisa dikata orang, lah gue waktu itu 2000. Bertriben. Iya, bertriben 80. Tapi itu enggak sih. Kayak misalnya 80 itu cukup gede banget karena ada temanku kok. Dia cuma 8 kirim lah, tapi dia emang jurusan Pflege, guys. Ada temanku ngirimin 8 lamaran, semuanya dipanggil interview. Oh, itu 8 lamaran berarti kan itu 10 kali lipat kan dari dia. Berarti emang ya agak hardcore sih, guys. Tapi nggak apa-apa, jangan menyerah karena percayalah dari puluhan lamaran itu pasti sedikitnya ada 1-2 gitu ya. Kan? Jadi lumayan susah sih. Nggak gampang waktu itu, apalagi dengan yang mungkin kan karena level bahasa yang gue lampirin kan kemarin itu B1 kan. Jadi jadi pertimbangan keras kan. Ya, ini bisa nggak sih dia cuma dengan B1 gitu kan. Jadi tapi buktinya nggak tertutup kemungkinan dan tidak tertutup kemungkinan gue nggak berhasil gitu kan. Ada 2 kemungkinan ya. Dan gue berhasil dong di Ausbildung gue. Sampai akhirnya bisa lulus juga sekarang. Wow, jadi memang buat teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan mau pindah jurusan, ya itu tadi yang PR-nya mencari Ausbildung yang baru. Apalagi misalkan jurusan-jurusan yang memang saingannya banyak, yang memang tingkat kesulitannya tinggi. Gitu. Tapi kalian nggak usah kecil hati seperti Kok ini bilang, kita itu bisa bersaing. Orang Indonesia itu bisa bersaing dengan orang Jerman. Benar. Orang Indonesia itu pintar-pintar. Gitu. Yang kurang itu kita kurang percaya diri. Itu lebih top. Iya kan? Seru banget Kok. Kalau boleh tahu nih, yang dipelajarin Koko di sekolah dan dilakukan di tempat kerja itu apa sih? Apakah Koko langsung dikasih, nih kerjain ini gitu? Gimana sih Kok? Ceritain dong apa yang dilakukan di sekolah, apa yang diajarkan di sekolah dan dilakukan di tempat kerja. Karena kan Ausbildung ini sekolah dan kerja. Benar. Jadi kalau mau dibilang waktu di Berufsschule, kita mulai dari mana ini? Misalkan Berufsschule dulu jadi atau mulainya dari gini nih. Koko sekolahnya tiap hari jenisnya itu blok unterricht apa pendeln? Oke, jawabannya blok unterricht. Jadi jadi setiap kali 2 minggu itu kayak 2 minggu betrip, 2 minggu Schule. Nah, pas di 2 minggu Schule ini apa yang dipelajari? Nah, pastinya semua yang berhubungan dengan IT kan. Jadi kayak yang berhasil gue ekstra pelajari adalah IT-Sicherheit, Datenschutz yang bener Jerman ini Datenschutz itu tinggi banget. Wow, itu tidak sembarangan. IT Datensicherheit sendiri di Jerman itu mereka wajib punya superkomputer sendiri. Mereka punya yang namanya pusat data server
Eropa sendiri. Wow, yang untuk Ratu Suci Harhati. Makanya kenapa kalau boleh dibilang di Indonesia kurang itu. Karena koko ada perbandingan kan, kayaknya pernah kurang belajar itu, kayaknya kurang itu. Gue nggak tahu ya di Indonesia ada atau enggak, tapi kayaknya kurang sepertinya. Jadi punya cloud atau server yang independen, yang tidak khusus untuk data Indonesia yang tidak mungkin nggak dijebol, nggak bisa dijebol ya sama hacker negara lain ya. Lu bayangin, gua pernah bahkan di kantor gua sendiri, kantor gua kan perusahaannya juga bukan perusahaan gede-gede banget ya, walaupun semi gede. Jadi gua pernah bikin satu website yang gue publish nih, live website. Wow, usaha hacker untuk menghack server kita itu bener-bener banyak loh. Kan kita bisa ngelihat ya, ada yang namanya log itu kayak untuk nge-trace back gitu loh, apa usaha dari hacker itu untuk jadi kita bisa ngeliat dia ngapain aja nih